Bismillahirrahmanirrahim. Sulit kali menjelaskan kepada Anda yang tidak memahami detailnya dahulu awal mulanya bagaimana Muhammad Qasim menyebarkan ini. Saya beritahu, Muhammad Qasim tadinya adalah seorang diri. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Jadi kamu harus ingat, yang pertama adalah atas perintah itulah Muhammad Qasim menyebarkan mimpi-mimpinya, bukan berdasarkan karena keilmuan yang dia punya. Dia itu orang pemuda biasa, muslim biasa, tidak banyak kelebihan yang dia punya dalam segi ilmu Islam. Jadi ingat, Muhammad Qasim hanya menyebarkan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Bagaimana dia bisa menolak ketika Allah memerintahkannya dan Nabi Muhammad SAW? Ia mencintai Allah dan Nabi Muhammad. Ia ingin menjadi teman mereka. Dan ketika Allah dan Nabi Muhammad meminta atau memerintahkan kepada Muhammad Qasim, bagaimana mungkin ia menolaknya? Sementara Muhammad Qasim ingin menjadi teman Allah dan menjadi teman dekat Allah dan Nabi Muhammad. Ini adalah bukti dari dirinya bahwa ia tidak mencintai Allah dan Nabi Muhammad hanya di mulut saja. Lalu bagaimana dengan Anda? Ketika sudah menerima berita mimpi ini, terlalu banyak hal-hal yang Anda sangkal dengan ilmu yang Anda dapatkan. Padahal ilmu yang Anda dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda merasa sombong. Muhammad Qasim tadinya sendiri. Lalu ketika orang-orang mengetahui mimpi-mimpinya dan mempercayai mimpinya ini datangnya dari Allah, akhirnya mereka bergabung kepada Muhammad Qasim, berpartisipasi untuk menyebarkan mimpi-mimpinya ini. Dan itu tidak bisa disebutkan dengan ketika mereka bergabung dengan Qasim mereka menjadi kelompok, tidak, karena Muhammad Qasim tetap sendiri dan mereka yang bergabung kepada Muhammad Qasim untuk berpartisipasi. Dan orang-orang yang datang terus menerus semakin banyak mencoba menakwil mimpi Muhammad Qasim, padahal bukan wawasan mereka, bukan porsi mereka untuk menakwil mimpi Muhammad Qasim. Tapi apakah Muhammad Qasim bisa menahan untuk mereka jangan menakwil itu? Di saat Muhammad Qasim berada di Pakistan dan orang lain berada di Indonesia ataupun di Malaysia, mereka mencoba menakwil mimpi itu ketika mengetahui mimpi Muhammad Qasim. Apakah bisa Muhammad Qasim untuk menahan itu? Ya, walaupun Muhammad Qasim hanya bisa untuk memberikan larangan untuk tidak mentakwil mimpi-mimpinya. Tapi apakah bisa kita jamin semua orang mengikuti atas omongan Muhammad Qasim? Tidak bisa kita menjamin itu. Pasti tetap ada orang yang menyangkal, tetap melanggar apa yang Muhammad Qasim larang itu dengan untuk tidak menakwil mimpi-mimpinya. Jadi bagi orang-orang yang telah menakwil mimpinya dan melakukan kesalahan, itu adalah semangat juang dia ketika mengetahui mimpi Muhammad Qasim, dan itu hal wajar. Dan Anda tidak perlu untuk mengungkap hal-hal kesalahan-kesalahan seperti itu yang datangnya bukan dari Muhammad Qasim. Itu murni dari orang-orang yang mencoba menakwil mimpinya ketika ia semangat mengetahui mimpi Muhammad Qasim ini. Karena Muhammad Qasim masih hanya menyebarkan mimpi-mimpinya, dan Muhammad Qasim menyebarkan mimpi ini tidak menjadi popularitas semata untuk dirinya. Dan sudah ada wawancara untuk jawaban seperti itu. Ketika Muhammad Qasim diwawancarai, bisa saja ia mencari popularitas di saat dia muda, tapi sekarang umur dia sudah jauh lebih tua. Sudah memasuki masa-masa yang sudah dianggap umum tidak muda lagi. Dan tolong bedakan ketika Anda ingin mengetahui mimpi Muhammad Qasim. Jika benar-benar ingin mengetahui mimpi Muhammad Qasim, kaji mimpinya bukan dari orang-orang yang mengatakan di luar dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Karena semua itu sudah berbeda jalan. Ketika Anda mencari pendapat dari orang-orang yang percaya mimpi Muhammad Qasim, itu adalah pendapat pribadinya termasuk saya. Namun yang jadi tujuan adalah Anda mengetahui mimpi Muhammad Qasim, mengkajinya, bukan pendapat orang lain itu yang bukan berdasarkan dari Muhammad Qasim ataupun persetujuan Muhammad Qasim. Saya tanyakan kepada Anda,
Saya tanyakan kepada Anda, sebetulnya apa yang Anda cari? Ketika Muhammad Qasim menyebarkan mimpinya, reaksi apa yang Anda dapatkan? Kenapa Anda begitu seperti frustasi melihat mimpi ini tersebar luas? Jika Anda tidak terima, ia dianggap sebagai Al-Mahdi oleh orang-orang banyak. Itu adalah hak Anda. Tapi mengapa Anda harus menguji Muhammad Qasim harus seperti ini? Padahal bukan kemauan Muhammad Qasim dia dianggap Al-Mahdi. Dan anggapan Anda itulah yang membuat pikiran Anda dengan ilmu yang Anda punya merasa sombong untuk menerima mimpi ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya maksudkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.